Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ibadallah, isma'u qawlahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah wal muslimat, mu'minin insyaallah wal mu'minat, akramani wa iyyakumullah jami'an. Marilah kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukur. Kemudian salawat dan salam juga kita hadiahkan dan kita sampaikan buat habibina huwa habibullah sayyidil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saya yakin Bapak Ibu kita semua merindukan menyaksikan Islam kembali berkibar memimpin seluruh dunia di timur dan di barat, di utara dan di selatan seluruh dunia. Karena itu adalah janji Allah yang pasti terjadi seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55, bahwa pada akhir cerita dunia ini bumi akan kembali diatur dan dipimpin oleh Islam. Khilafatul Islamiyah Allah sebutkan dengan jelas, la yastakhlifannahum fil ard. Benar-benar kami akan nobatkan kalian untuk memimpin dalam wujud kekhalifahan di muka bumi. Pada saat itu kata Allah,
Di ayat ini, di surat ini, kamu akan menghapuskan segala macam bentuk ketakutan, teror yang ada, berganti dengan keamanan. Kamu akan melenyapkan semua kesyirikan yang selama ini membungkus dunia, berganti dengan tauhid. Kamu akan mewujudkan pengibadahan dan penegakan syariat secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia saat itu ada di puncak keamanan, kemakmuran, kesejahteraan. Itu yang Allah janjikan di surat apa tadi? An-Nur, ayat yang ke-55. Kita rindu menyaksikan zaman itu. Dan zaman itu wajib terjadi setelah umat ini melalui 4 fase. Sekarang, bila kita lihat dari hadis riwayat Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, kita posisinya di penghujung fase keempat. Fase kelima, itulah dia fase yang kita sebutkan tadi, Islam memimpin seluruh dunia. Sementara kita sekarang sudah di penghujung fase keempat. Di penghujung fase keempat ini ujian kita makin hebat. Goncangan iman untuk kita makin berat, makin kuat. Kalau tak kuat pertahanan kita, kalau tak kuat sandaran kita kepada Allah, kalau tak hebat azam kita, kita akan rontok di tengah jalan. Banyak yang berguguran mempertahankan eksistensi keimanannya, dan banyak yang berbalik mundur ke belakang, bahkan murtad, ma'adzanallah. Tingkat kemurtadan orang di akhir zaman, paginya beriman, goncangan datang siang hari, sorenya sudah gugur imannya. Ada yang beriman sorenya, malamnya datang goncangan, besok paginya sudah gugur imannya. Paginya beriman, sore kafir. Ada yang sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Saking hebatnya goncangan iman di akhir zaman ini. Tapi yang mampu bertahan, merekalah yang akan menikmati, dan merekalah yang akan mewarnai, dan merekalah yang memegang peranan utama di dalam kepemimpinan dunia di masa yang akan datang. Kita pada hakikatnya sekarang dituntut untuk mewujudkan iman yang hak. Pada akhir zaman ini kita dituntut untuk menunjukkan eksistensi muslim kafah kita. Kita di akhir zaman ini dituntut untuk berperan, dituntut untuk berbuat, walaupun hasil bukan di tangan kita tapi di tangan Allah. Tetapi tindakan kita yang menegakkan tauhid, yang menegakkan iman, yang mengibadahi Allah secara total, yang setia mengikuti gaya generasi awal. Sebab awas, dalam rahasia kemenangan Islam di akhir zaman, Nabi menyebutkan secara eksplisit, secara halus, siapa kelompok orang yang pasti akan menjadi pemenang dan memimpin dunia. Ternyata kelompoknya di dalam hadis disebutkan mirip dengan kelompok penguasa fase kedua. Saya ulangi, kelompok yang akan menguasai dunia di fase kelima mirip sekali dengan kelompok yang memimpin di fase kedua. Mari kita bacakan 5 fase ini secara cepat saja. Fase pertama, kata Rasulullah, fase kenabian, yang langsung memimpin umat saat itu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi Muhammad, masuk fase kedua. Awas, apa kata Rasulullah? Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ini adalah para sahabat yang mengisinya. Khulafaur Rasyidin al-Khamsah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Husain bin Hasan bin Ali. 5 orang ini berakhir dengan berpindahnya kekuasaan ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masuklah fase ketiga. Fase ketiga yaitu mulkan adhan atau mulukan adudatan. Kekuasaan berupa kerajaan yang menggigit. Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tetapi mereka sudah menjalankan sistem kerajaan, dan ini sangat menggigit. Sangat menggigit itu kaum muslimin yang mulia, yaitu mereka masih sangat berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah.
Walaupun agak sedikit ada kakunya dan sebagainya, tetap berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan fase ketiga, sepakat para ahli sejarah juga sudah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Dan selesai fase ketiga. Fase keempat, di mana tidak diizinkan adanya pemerintahan Islam yang mengglobal, yang mendunia. Dunia kekafiran sepakat memerangi, memberantas, menghabisi apapun upaya-upaya kembali mewujudkan khilafah Islamiyah. Tidak diizinkan. Ini fase keempat, mulkan jabariyan atau mulukan jabariyatan. Munculnya penguasa-penguasa diktator yang anti syariat, yang anti seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman sekarang. Saya tolak semua hadis sahih, tidak ada itu hadis sahih. Maka tidak sedikit syariat Islam yang rontok di tangannya sekarang, ya. Tidak sedikit eksekusi terhadap syariat Islam terjadi di tangannya, padahal itu adalah benteng pelaksanaan syariat Islam terakhir yang ada. Baik, fase keempat sekarang ada di penghujungnya, dan kita sedang hampir berada di puncak bencana keimanan. Sebentar lagi, semoga Allah selamatkan kita semua, Dajjal yang terlaknat akan hadir ke tengah-tengah manusia. Na'udzubillah. Baik, fase keempat berakhir, masuklah fase kelima. Apa fase kelima ini kata Rasulullah? Fase kelima adalah dipimpin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Perhatikan baik-baik ini. Redaksi bahasanya sama. Antara fase kedua dengan fase kelima, redaksi bahasa Nabi mirip benar, Pak. Khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan di atas konsep kenabian. Artinya fase kedua yang mengisi para sahabat, fase kelima mesti hadir generasi dan manusia-manusia yang mewarisi karakteristik para sahabat dalam memegang Islam. Ingat itu baik-baik. Hanya tipe mereka lah yang akan dipercayakan oleh Allah, seperti di dalam surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Perhatikan baik-baik. Allah berjanji kepada orang-orang beriman minkum, di antara kamu, bukan semuanya Allah kasih janji. Kepada di antara mereka yang terbaik imannya. Wa amilus shalihat. Mereka senantiasa beramal saleh. Amal soleh dalam bentuk ibadah-ibadah, amal soleh dalam bentuk perjuangan dan pengorbanan. Wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim. Pasti benar-benar kami akan percayakan mereka kembali untuk memimpin dunia sebagaimana orang sebelum mereka memimpin. Sebelum mereka memimpin adalah fase pertama, kedua, ketiga, memimpin dunia. Nanti Allah janjikan setelah fase keempat wujud kepemimpinan yang mengglobal, bahkan lebih luas daripada kepemimpinan fase pertama, kedua, ketiga. Kepemimpinan fase sebelumnya maksimal itu cuma 2/3%, Pak, bumi ini dipimpin. Tapi di fase kelima kata Rasulullah, seluruh dunia akan takluk dan tunduk dalam pemerintahan Allahu Akbar. Saat itu tidak ada perang. Saat itu tidak ada kekacauan, bahkan tidak ada dua orang lelaki pun untuk berkelahi. Saking amannya dunia pada masa itu. Saat itu seluruh kekayaan di muka dalam perut bumi dimuntahkan ke permukaan, sehingga semua orang makmur dan kaya raya, kehidupan bagaikan semi surga. Allah. Ya, pada saat itu. Jadi jangan katakan khilafah akan menimbulkan kekacauan. Tidak. Khilafah akan menimbulkan kesejahteraan dan kemakmuran tertinggi. Semua pajak-pajak hilang di muka bumi. Semua harga-harga menjadi sangat ringan, bahkan hampir digratiskan semuanya untuk rakyat. Tidak ditemukan orang yang akan mau menerima zakat, saking makmurnya manusia saat itu.
Wanita bisa safar seorang diri tanpa muhram, berjalan kaki tanpa akan diganggu oleh siapapun, bahkan oleh binatang buas pun tidak, saking amannya. Jadi jangan katakan khilafah Islam akan menimbulkan teror dalam kehidupan. Tidak, kebalikannya. Khilafah Islamiyah di ujung umur dunia nanti, sebelum seluruh orang beriman Allah wafatkan serentak, akan menghadirkan bagaikan surga yang ada di bumi. Baik, kalau memang tipe para sahabat yang hadir kelak memimpin, pertanyaan kita, mungkin nggak tipe macam itu bisa dibuat, bisa dihadirkan, bisa ditiru? Jawabannya, why not? Kenapa tidak? Ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, yang ada Al-Quran silahkan buka. Yang di aplikasi HP-nya ada Al-Quran terjemahan, buka surat At-Taubah ayat 100. Ba'dal iyad billah minasyaitonir rajim. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama lagi awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, siapa yang dimaksud ini? Para sahabat apa bukan? Para sahabat ya. Minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti para sahabat-sahabat tadi dengan pengikutan yang total, yang terbaik, yang maksimal. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada seluruh orang-orang yang mengikuti para sahabat ini. Jadi kalau kita bisa mengikuti para sahabat, sebagaimana para sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Radhiyallahu anhu artinya apa? Semoga Allah ridha kepadanya. Radhiyallahu anil mu'minin, Allah telah mengumumkan ridha kepada orang-orang beriman dari kalangan para sahabat. Allah telah umumkan itu, makanya gelarnya radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang meniru para sahabat sampai hari kiamat bi ihsan, dengan peniruan yang terbaik, Allah juga akan sematkan gelar radhiyallahu anhu kepadanya. Ya, jadi Bapak berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, saudara berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, siapapun kita bisa mendapatkan gelar radhiyallahu anhu selama kita menciplak, mengcopy paste hidup kita ini kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jika memang itu satu-satunya jalan, the only one way to success, ya, kalau cuma itu jalan untuk sukses, memimpin kembali dunia, yaitu meniru para sahabat. Oh, apa iya benar? Lo jangan bilang kayak gitu. Apa iya benar? Imam Malik berkata, semoga Allah ridha kepadanya, inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah benar, tidak akan pernah berjaya, tidak akan pernah menang, kecuali kalau umat ini meniru generasi awalnya. Mereka yang para sahabat itu, Pak, banyak yang buta huruf, bukan anak sekolahan mereka itu, Pak. Nggak ada gelar S1, S2, S3, apalagi profesor doktor, nggak ada. Tapi saat mereka disentuh oleh Islam, lalu mereka totaliti dengan Islam, ketika diturunkan kepada Rasulullah Al-Quran dan Rasul ajarkan kepada mereka maksimal, mereka buang, mereka campakkan semua peradaban, semua pemikiran, semua yang mereka kerjakan di luar Al-Quran, dan mereka peluk erat-erat Al-Quran. Yang terjadi apa? Allah jadikan mereka penguasa, memimpin timur dan barat. Takluk Persia, tumbang Romawi, tunduk ribuan tahun kepada pemerintahan Islam. Allahu Akbar.
Padahal para sahabat adalah generasi dan manusia-manusia tidak dipandang sebelah mata pun oleh timur dan barat. Tapi ketika mereka totaliti dengan Islam, Allahu Akbar, mereka akhirnya menjadi pemenang. Ini yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis Sahih Bukhari. Dan ini kalimat sering diulang-ulang oleh Erdogan, presidennya Turki hari ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun. Kita ini adalah suatu kaum. Kita ini adalah sebuah bangsa. A'azzanallahu bil Islam. Berkat Islam, Allah menjadikan kita kuat dan mulia. Dengan Islam, Allah jadikan kita kuat dan mulia, terhormat. Famatabtaghainal 'izzah. Ketika kita tidak memakai Islam untuk mendapatkan kembali kemuliaan, ketika kita mengenyampingkan Islam dalam rangka kemenangan, ketika kita mencampakkan Islam untuk menuju kesuksesan, adzallanallah, saat itu Allah pasti akan kembali hinakan kita. Allah pasti kembali akan hinakan kita. Jadi banyak generasi muda, para pemikir, para cendekiawan katanya, ya, ini cendekiawan muslim, ini cendekiawan muslim, tapi hilang kepedeannya membawa Islam kemana-mana. Di dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, hilang pedenya. Dia coba memuliakan dirinya tapi tidak bawa Islam, tidak pakai Islam. Adzallanallah, pasti Allah akan jatuhkan, pasti Allah akan hinakan, pasti Allah akan hempaskan dia. Tapi bila Islam yang dibawa secara totalitas, a'azzanallah, pasti Allah akan muliakan kembali kita. Erdogan sekali lagi telah membuktikan itu secara bertahap. Kita melihat di antara salah satu negara yang paling disegani oleh dunia hari ini adalah Turki. Bagaimana sampah demokrasi, bagaimana bentuk daripada peradaban sekuler yang berurat mengakar di negeri yang meruntuhkan khilafah Islamiyah, secara bertahap tapi pasti dipangkas oleh beliau, diganti dengan Islam. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Turki telah berubah dan menjadikan mata dunia terbuka. Turki dulu yang kotor, Turki dulu yang miskin, Turki dulu yang terkebelakang, Turki dulu yang banyak perbuatan amoral di sana, Turki yang dulu sangat mundur, ya. Ketika digantikan oleh Erdogan dengan Islam, satu persatu secara Islam kembali dikembalikan, satu persatu simbol-simbol syiar Islam, masjid dan sebagainya dikembalikan, anak-anak dijadikan sebagai anak Al-Quran, satu persatu secara bertahap digantikan secara Islam. Apa yang terjadi pada hari ini? Islam di Turki telah membawa citra baik untuk dunia, ya. Turki yang dulu sebagai 100 negara nomor ke 116 termiskin di dunia, jauh sekali itu, Pak. Hanya dalam hitungan 10 tahun oleh Erdogan menjadi negara terkuat nomor 11 dunia. Perubahan apa yang bisa dilakukan melebihi kayak gini hebatnya? Hanya dalam 10 tahun. Bukan lama, Pak, bukan 100 tahun. Hanya dalam 10 tahun. Secara teknologi, Turki juga berada di papan atas untuk seluruh negara Eropa. Allahu Akbar. Untuk maskapai penerbangan, 2 kali berturut-turut Turki menerima penghargaan nomor 1 terbaik penerbangan seluruh Eropa, bahkan seluruh dunia. Bapak, Ibu yang kami muliakan, negara NATO yang memiliki teknologi tempur yang terbaik pada hari ini ada dipegang oleh Turki. Apa yang mau kita katakan? Dulu Turki terikat utang dengan IMF, tapi hari ini terbalik, IMF malah minjam duit ke Turki. Ya,
Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah, ini adalah sekedar contoh ringan. Kita kembali kepada para sahabat. Bila kita meniru hidupnya para sahabat, Allah antarkan para sahabat kepada kemuliaan yang tidak terbatas, dan ini akan terjadi di akhir zaman. Allah akan antarkan kembali generasi akhir ini menuju kepada kemenangan tak terbatas, di mana seluruh dunia akan Allah taklukkan di bawah kaki mereka. Pertanyaannya, kalau kita niru sahabat, dari mana dulu sahabatnya kita tiru? Dari politiknya dulu? Dari perangnya dulu? Dari apa kita tiru para sahabat itu? Ternyata simple banget ya, sederhana sekali. Mau tiru sahabat, mulailah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, kalau kalian mau meniru para sahabat, mulailah meniru dari yang 5 ini. Bila kalian berhasil meniru yang 5 ini, kalian istiqomah menjalankan yang 5 ini, maka semua hal lain dari diri sahabat akan mudah kalian tiru. Mulailah meniru dari yang 5 ini. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendengarkan yang 5 ini. Sudah ya Pak ya? Sudah? Oh, kalau sudah kita bubar ya. Kalau belum kita sampaikan. Cuma minta maaf ya, saya mau bertanya sedikit. Dari sini ke Ishkarima Tawangmangu berapa jam? 1 jam ya, 1 jam. Nggak macet? Saya ngisi tausiah jam 7 di sana, di Ishkarima ya. Kata Ustaz Syihab, jamaah tetapnya ada 1000-an orang, jadi nggak boleh ditinggal. Saya minta izin nanti untuk pas jam 7 saya sudah di atas mobil. Izin ya Pak ya? Ya. Tinggal berapa menit lagi nih? Berapa jam? Waktunya jadi terasa benar nggak cukup ya Pak? Ya mau saya uraikan 5 ini. Ya, sementara waktu cuma 15 menit. Mukadimahnya kelamaan. Tapi kalau nggak ada mukadimah nggak greget Pak. Tahu-tahu langsung to the point, nggak pakai mukadimah. Mukadimah ini penting. Sehingga Bapak Ibu itu merasa ada roh yang mengantarkan kepada inti materi ya. Kalau mau meniru para sahabat, maka jangan banyak teori lah, tiru mulai dari yang 5 ini, maka kamu akan bisa mendapatkan karakteristik yang lain dari para sahabat dengan mudah insyaallah ta'ala. Apa yang 5 pertama? Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini tadi? Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Siapa lagi? Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Ini 2 orang agung yang tidak perlu dikeragui keluasan ilmunya dan kedalaman analisanya. Pertama, sholatul jamaah. Sholatul jamaah bagi para sahabat, sholatul jamaah adalah harga mati. Apapun kegiatan mereka, apapun aktivitas mereka, mereka berebutan mendapatkan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada cerita mau lagi rapat, mau lagi buka toko, lagi ada banyak datang pelanggan, mau ada acara apa saja, bagi mereka itu nomor sekian, nomor 1 sholat berjamaah. Dan mereka semuanya memburu takbiratul ihram, bisa bareng bersama imam. Kayak gitunya Pak. Jadi belum azan, mereka tuh udah kayak memenuhi masjid, belum lagi azan. Kalau sudah azan, mereka udah gelisah itu. Mereka sudah gelisah karena mereka khawatir tidak mendapatkan sholat sunat tahiyatul masjid, tidak mendapatkan sholat sunat qabliyah, rawatib qabliyah, apalagi nanti sempat tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Mereka tahu persis apa fadilahnya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Bahkan saking langkanya kita dengar ada sahabat yang tidak berjamaah Pak. Saking langkanya, kalau ada satu saja yang tidak berjamaah atau masbuk, namanya pasti langsung ditulis dalam sejarah. Siapa orangnya, kapan kejadiannya. Itu saking langkanya Pak. Kita contohkan dengan contoh yang mudah dan sederhana. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dalam sebuah peristiwa sholat asar, ini tercatat dalam sejarah, beliau mendengar kumandang azan di masjid. Saat itu beliau sedang ada di kebun kurmanya di tepian kota Madinah. Kebun kurma ini di kawasan yang sangat indah dan strategis ya, strategis sekali tempat itu. Kaum muslimin,
tinggal satu batang lagi, azan berkumandang. Jaraknya mungkin lebih kurang ada kira-kira 3 kilometer lebih sedikit lah. Tanggung sedikit ini, saya kerjakan dengan cepat. Karena kalau cuma demi ini saya datang balik lagi, ini tanggung, hanya satu batang. Dengan cepat dia selesaikan satu batang kurma lagi, lalu kemudian dia berangkat ke masjid. Dulu nggak ada air racking, Pak. Bisa digas full, nggak ada. Ya. Dulu tidak ada kendaraan laju. Singkatnya, sampailah beliau ke masjid. Pas dia sampai di gerbang masjid, ditemukan imam dalam keadaan tahiyat akhir bersama dengan makmum. Saat dia masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas langsung berdebuk kayak orang jatuh pingsan gitu, Pak. Debuk, menangis. Semua yang sholat terganggu oleh tangis, yang baru siap sholat terganggu oleh tangisannya. Nangis. Dia meratapi kemalangan nasibnya. Dia meratapi kebodohannya. Dia meratapi dan menyesali apa yang baru saja terjadi. Demi pohon kurma, demi kebun kurma, dia ketinggalan sholat asar berjamaah. Lalu dalam tangisannya yang hebat, dia menyesali, ya laitani lam talidni ummi, aduhai kiranya aku tak pernah lahir hidup ke dunia ini. Saking menyesalnya tinggal sholat berjamaah. Kayak gitu tuh Pak, para sahabat menilai sholat berjamaah. Pada akhirnya, ya Allah, agar engkau benar-benar ridho kepada hambamu ini, agar engkau ampuni dosa hambamu ini, ya Allah. Kebun kurma yang telah melalaikan hamba untuk sholat asar berjamaah, hamba wakafkan untuk agamamu, ya Allah, seluruhnya. Allahu Akbar. Begitu, Pak. Bagaimana dengan kita? Seberapa agungnya sholat berjamaah di mata kita? Seberapa berpacunyakah kita untuk memburu dapatkan shaf pertama, agar kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Ini karakter pertama para sahabat. Mereka sangat menjaga sekali sholat berjamaahnya. Ternyata di masa-masa fitnah yang paling Allah perintahkan kepada umat Islam bukan perang, bukan jihad. Yang paling Allah perintahkan, jaga sholat berjamaah. Dalam surah Al-Maidah Allah perintahkan, wa aqimus shalah, jaga sholat berjamaah kalian. Ketika zaman-zaman manusia pengen perang, jihad, Allah tahan lidah mereka, Allah tahan tangan mereka. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital. Tidakkah engkau perhatikan banyak orang bersemangat pengen perang, udah rindu untuk jihad, melihat suasana yang makin gak karu-karuan, carut marut, Islam diinjak-injak, para ulama dibantai, dibunuh, kaum muslimin dihinakan, dan sebagainya. Mereka bersemangat ini, dikatakan pada mereka, tahan, sabar, jangan. Dikatakan itu, faqimus shalah, gantinya rapatlah shaf kalian dalam sholat, jagalah sholat kalian berjamaah di masjid. Itu gantinya. Wa atuz zakah, bayarkan zakat dan rajinlah berkorban berupa harta untuk kepentingan lajunya dakwah dan agama. Itu aja yang Allah perintahkan di masa-masa fitnah. Jadi yang disuruh oleh Allah di masa-masa fitnah adalah sholat berjamaah dijaga, bukan perang, bukan jihad. Yang disuruh di masa-masa fitnah seperti hari ini adalah sholat berjamaah, jaga di masjid. Dengan itu Allah akan kuatkan imanmu, dengan itu Allah akan jaga Islammu. Sholat berjamaah ke masjid. Ibnu Ummi Maktum, Bapak tahu kan siapa orang ini? Buta. Gara-gara beliau mau masuk Islam dulu turun ayat surat Abasa. Buta. Setelah dia tua, tubuhnya semakin bulat dan berat. Biasanya sholat 5 waktunya ke masjid, tapi dituntun oleh seorang pemuda. Ibaratnya pakai sopir pribadi. Sekarang pemuda itu sudah pulang kampung karena harus berkhidmat kepada orang tuanya sudah tua. Tinggallah Ibnu Ummi Maktum yang tua, rumahnya jauh dari masjid, melalui beberapa lembah yang berbahaya. Yang nuntun ke masjid udah nggak ada, badannya makin tambun. Sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh mesti ke masjid. Akhirnya dia merasa kesulitan dan berat sekali. Buta Pak, tua, badannya semakin
berat. Rumahnya jauh, buta, nggak ada yang nuntun ke masjid. Akhirnya dia berusaha untuk jumpa dengan Rasulullah, ketemu. Ya Rasulullah, berilah aku izin ya Rasul. Lihatlah keadaanku sekarang, makin tua, mataku buta, rumahku jauh, badanku semakin berat. Ya, di antara perjalanan itu ada beberapa tempat yang memang berbahaya. Izinkan aku ya Rasulullah untukku sholat 5 waktunya di rumah saja. Rasulullah terdiam, merenung, melihat kiri ke melihat atas bawah, dan akhirnya baiklah kata Rasul, khusus untukmu saya beri izin sholatnya di rumah 5 waktu ya. Gembira wajah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, gembira sekali. Kemudian dia minta izin pamit. Baru beberapa langkah semacam dibisikin Rasulullah itu oleh malaikat Jibril bahwa jawabannya dan pemberian izinnya itu salah. Ya, tanyain dulu dia, maka di stop. Pak, berhentilah Ibnu Ummi Maktum. Bapak dari sini ketika kumandang azan di sini, sampai nggak suara azan itu ke rumah Bapak? Sampai katanya. Kalau begitu Bapak wajib ke masjid. Coba itu Pak, buta, tua, rumahnya jauh. Kalau sekarang, pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar pakai mic, pakai teknologi Pak. Ada penyambutnya teknologi pula. Sepeda motor, ini yang bisa nyambut. Kan jauh kedengaran tuh. Sepeda motor bisa ngejar, mobil bisa ngejar, paling tidak sepeda ongkel. Kejar Pak, mau tiru karakter sahabat mulai dari sini dulu. Jangan kebanyakan teori lah. Dari sholat berjamaah dulu. Dari sini dimulai. Para sahabat dibentuk dengan sholat 5 waktu, kedisiplinan, pengorbanan, ya kepatuhan tingkat tinggi. Dipanggil oleh Allah, semuanya kecil mereka besarkan untuk berjumpa dengan Allah, ngadap kepada Allah ketika dipanggil. Saya yakin di batalion manapun se-Indonesia ini, ketika ada panggilan komandan di jam-jam tertentunya, ketika ada panggilan pasti semuanya akan pelentang-pelentung untuk bisa cepat buru-buru, jangan sampai terlambat. Betul tidak? Betul. Coba Bapak perhatikan ke airport, pernah nggak pesawat tuh nunggu-nunggu kita Pak? Pakai nunggu-nunggu kita, nggak datang, lewat, lalai-lalai, padahal udah ada panggilan kepada seluruh penumpang, dipersilakan masuk ke dalam pesawat. Yang ini lalai, cuek. Ada nunggu orang-orang waktu pilot pesawat itu, pesawatnya pakai nunggu? Enggak. Kita sangat berusaha disiplin. Kita tahu kalau kita sudah lewat waktunya, pesawat akan berangkat. Memohon-mohon kita setelah itu nggak ada cerita. Wahai Bapak Ibu, tentang sholat berjamaah, ibu-ibu juga di rumah seperti itu. Walaupun ibu nggak wajib ke masjid, ya, walaupun ibu nggak wajib ke masjid, on time di rumah, jangan in time. In time dengan on time beda, Bu. Kalau on time, orang azan dia sudah wudhu, atau bahkan dia sudah di atas sajadah, dia bisa zikir, sholat sunat, ini segala macamnya. Ya, orang qomat di masjid dia ada selesai sholat atau juga sedang sholat tepat waktu. Kalau in time, sholat zuhur dekat mau asar lagi kira-kira 10 menit, masih in time tuh. Sholatnya yang macam itu kata Rasulullah. Kalau kamu saksikan ada orang sholatnya macam itu, tuh sholatnya orang munafik. Dengan sengaja dia tunda-tunda waktu sholat Pak, sehingga mau dekat lagi waktu yang lain masuk, baru dia kerjakan sholat. Dia munafik kata Rasulullah. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik, nunda-nunda. Kalau orang beriman nggak ada cerita gitu. Yang kedua, setelah sholatul jamaah, yang kedua adalah, ini yang perlu Bapak renungkan, dan ini yang kurang paham masyarakat Indonesia kita yang tercinta. Apa itu? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Apa arti tilawatul Quran? Beda dengan qiraatul Quran. Beda artinya dengan hifzul Quran. Tilawah, utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Tilawahkan apa-apa yang diwahyukan
ditujukan kepada engkau hai Muhammad dari Rabbmu. Tilawahkan kepada sahabatmu, tilawahkan kepada umatmu. Tilawah itu beda artinya dengan qiraah. Kalau qiraah sekedar membaca doang, beda artinya dengan hifz. Kalau hifz hanya menghafal saja. Tapi kalau tilawah, mengajarkan kepada mereka cara membaca yang benar, mengajarkan kepada mereka maksud demi maksud ayat yang terkandung di dalam wahyu dan firman Allah tersebut. Pahamkan mereka semua sampai dia menjadi iman dan keyakinan mereka. Lalu dampingi mereka mengamalkan ayat tersebut. Kemudian perintahkan mereka untuk mengajarkan kepada yang lain. Itu tilawah. Nah, para sahabat di mana-mana sibuk dengan tilawah, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Di mana saja mereka berada, mereka berlomba-lomba saling memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Baru di antara mereka ada yang bersemangat juga setelah mengamalkan, setelah mengajarkan, menghafal. Kalau di kita kebalikan zaman sekarang, Pak, menghafal dulu nomor satu. Menghafal dulu nomor satu. Padahal menghafal itu hukumnya fardu kifayah. Menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Sementara memahami, mengamalkan Al-Quran hukumnya fardu ain. Masa iya fardu kifayah didahulukan daripada fardu ain? Di mana-mana saya lihat muncul rumah-rumah tahfiz, mahat-mahat tahfiz. Bagus sih, tapi sayang sekali bermunculan para hafiz-hafiz Quran. Statusnya nanti hafiz Quran 30 juz, tapi dengan mudah sekali dia bisa dibawa sesat, karena dia nggak ngerti Al-Quran sebagai kitab petunjuk, tapi dia mudah dibawa sesat. Ada juga yang hafiz Quran murtad, ada juga yang hafiz Quran malah kesurupan setan, bahkan setannya pun jadi hafiz pula. Ketika kita salah membacanya, dia setannya bisa meluruskan, boy, salah tuh yang kamu baca tuh. Hafiz Quran tapi pegangan hidupnya lemah. Tandanya apa? Yang dia prioritaskan atau yang orang tuanya prioritaskan untuk anaknya menghafal Quran, bukan mempelajari isi Al-Quran. Kalau pelajari Al-Quran, Pak, kayak para sahabat jadinya iman mereka kokoh, didampingi anak-anak mengamalkan Al-Quran. Harusnya pesantren-pesantren tahfiz jadikan jenjang utama dengan Al-Quran dulu adalah membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya dengan benar. Lalu ajarkan kepada mereka pemahaman isi ayat demi ayatnya, pahamkan, lalu dampingi mereka mengamalkannya sampai 30 juz. Baru setelah itu mereka menghafal. Itu urutan yang benar. Kalau mau menghafal, menghafal. Lah ini tidak, setelah dia anaknya menghafal Quran, anaknya masukkan ke SMU. Setelah menghafal Quran, anak masukkan ke fakultas umum, ke universitas. Akhirnya hafalannya hilang, pegangan hidupnya nggak ada, hafalannya hilang, umurnya habis, kasihan. Tapi kalau dia paham Al-Quran 30 juz, diamalkan, lalu menjadi karakter pribadinya. Di mana dia berada, dia bagaikan Al-Quran yang berjalan. Mau masuk kemana saja dia sudah terjaga, terlindungi dan kuat. Menghafal itu bagian terakhir, tuan-tuan, puan-puan yang mulia. Nah, para sahabat tilawatul Quran, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kami memulai bersama Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat. Camkan ini baik-baik, Pak. Kami memulai dengan Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat. 10 ayat pertama kami baca dengan baik dan benar, lalu kami pahami maksud ayat demi ayatnya, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah itu baru kami mengajarkan dan mendakwahkannya. Nggak ada di situ kami menghafalnya, Pak. Kami mengajarkan dan mendakwahkannya. Setelah berlomba-lomba mengamalkan, setelah itu baru kami masuk ke 10 ayat berikutnya. Jadi tidak seluruh sahabat itu hafiz Quran. Tidak seluruh sahabat, paling hanya 20%, 30%. Para sahabat yang hafiz Quran 30 juz. Namun seluruh sahabat dipastikan 30 juz itu mereka paham Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran, dan mereka bisa mengajarkan Al-Quran. Begitu. Tapi zaman ini, kaum muslimin hari ini, euforianya luar biasa, hifzul Quran, menghafal Quran, nggak ngerti apa yang dibaca. Maaf, antara yang membaca dan hafal dengan burung beo bedanya apa? Burung beo juga bisa diajarin untuk bisa mengikuti apa yang dibaca. Coba lihat di YouTube itu, Pak. Beberapa burung beo udah bisa baca Al-Fatihah.
Benar Pak? Beberapa burung beo sudah hafal dia qul huwallahu ahad. Bisa. Jadi antara kita yang menghafal saja dengan tapi nggak paham dengan burung beo tuh sami mawon ya gitu ya. Maaf Bapak Ibu, ini sudah jam segitu. Saya memang merasa ini gantung ya. Belum puas, saya juga nggak puas Pak ya, tapi gimana lagi. Tapi alhamdulillah putra saya ada diterima di KTI Darussyahadah. Mungkin agak sekali 3 bulan atau apa, mungkin saya akan sering datang kemari. Artinya kalau ada rezeki lagi kita bisa lanjutkan nanti. Amin insyaallah ta'ala. Mohon maaf cuma ini yang bisa saya inikan, dan tidak ada foto-foto, tidak ada salam-salaman karena ini akan menghabiskan waktu dan saya tidak boleh menzalimi yang nunggu di sana ya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. 3 lagi tanyakan pada ulama kita. Semuanya pasti tahu mereka itu ya, dan amalkan supaya kita berhak mendapatkan kepercayaan untuk memimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.